Akhirnya aku mengerti. Wow, yeah. I love you more than I can say. Dah, beres. Om, misi om. Ya, siapa ya? Mau minta sumbangan? Enggak om, ini saya mau nyari Bu Dewi. Bu Dewi ada? Udah janji sama ibu? Udah lah, ini saya dikasih alamatnya. Bener kan alamatnya? Oh iya betul. Sebentar. Silakan terus. Ini anak majikan saya. Masuk, ayo. Terus mbak. Dah. Oke mbak. Mbak nggak ditutup kaca. Udah biarin saya aja. Sebentar. Ya. Siapa tuh, Sof? Oh, itu mbak katanya mau ketemu ibu. Gimana? Dari tadi di sini. Maksudnya dia dari rumahnya. Macem-macem. SEO. Bercanda mbak. Bener mas ini alamatnya bener. Nakar, Jo? Bu, apa kabar bu? Baik. Betul kamu dari Jogja naik motor ke Bali? Anjir Bu. Ya ampun, kenapa nggak naik pesawat saja? Sebentar saja dia sudah sampai. Oh, ya naik motor ya Bu. Bentar, ini ada oleh-oleh dari ibu saya. Ini bu. Aduh, pasti batik ya. Ibumu selalu kasih oleh-oleh. Terima kasih. Sama-sama Bu. Yuk. Ayo. Apa, Bu? Ini Mas Tarjo. Anaknya teman ibu dari Jogja. Dia mau tinggal di sini. Tinggal di sini? Iya. Ayo kenalan. Kenalan. Ya. Ayo. Arjo. Udah punya pacar belum? Belum. Ayo, yang sopan tanyanya. Sorry ya, Jo. Iya. Panggil Mas Tarjo. Iya. Sorry ya, Jo. Mas Tarjo maksudnya. Ayo, sudah salamannya namanya? Maaf, Bu, habis asap. Ya sudah. Mas Tarjo kan mau tinggal sama kita di rumah ini. Sekarang, kamu siapkan kamar buat Mas Tarjo yang di belakang ya. Di kamar samping aja kosong kok, Bu. Bisa. Itu kan kamar buat kamu, yuk. Loh kan Mas Tarjonya tamu, Bu. Sudah sana siapkan? Ya, kok aku sih, Bu? Kan ada Mansur. Ayo. Mansur. Ya bu. Mansur, Ibu minta tolong siapkan kamar buat Mas Tarjo di belakang. Setelah itu, kamu siapkan makanannya. Ibu mau ke galeri dulu, mau ketemu orang. Iya bu. Jadi Mas Tarjo ini mau nginep di sini bu? Iya. Karena kan Mas Tarjo keterima kerja di sini, ada kerjaan yang cocok. Jadi mau tinggal sementara di sini. Ya. Bu, makasih ya Bu ya. Udah mau nolongin saya di sini. Sama-sama Nak Tarjo. Dulu waktu kami di Jogja, semasa kami kuliah, ibumu sering sekali membantu ibu. Jadi sekarang sudah seperti saudara sendiri. Oh ya? Ya, ibu tinggal dulu Nak Tarjo. Ya, Bu. Makasih ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Bayu. Hah? Tumben nggak pergi? Pergi kemana? Biasanya kalau ada laki-laki langsung menghindar. Sekarang ada Tarjo, nongkrongnya aja di sini. GR deh. Mbak Lili. Ya, Ibu udah pulang belum? ibu baru aja pergi ke galeri mbak. Oh, itu si Ayu kenapa udah pulang duluan? Udah, mbak juga tumben pulangnya cepet. Ya iyalah Sur, kalau misalkan udah selesai kuliahnya ya berarti udah pulang. Udah. Iya. Ngomong-ngomong itu motor siapa? Oh itu motor siapa namanya? Tarjo. Tarjo katanya dari Jogja janjian ketemu sama ibu.
Cowok. Cowok. Oh. Ya lumayan ganteng sih mbak. Ya kayak model-model pemain FTV gitu mbak. Mungkin dia bekas artis kali. Iya nggak tahu. Ya. Yaudah deh. Ya mbak. Masuk dulu ya. Ya. Dan awas dong. Aku. Mbak. Mas tunggu. Halo. Oh iya, Kenalan dong. Aku Lili. Tarjo. Iya. Siapa suruh kenalan? Mas Tarjo, ayo kita makan dulu. Udah disiapin tuh. Tunggu. Emangnya dilarang ya kalau kenalan? Mas Tarjo tinggal di sini juga. Iya mbak. Oh, ya udah ya Lilian, nanti aja ngobrolnya. Ayo Mas Tarjo kita makan dulu yuk. Bentar, aku juga mau makan dong. Boleh kan? Mending Lili nanti aja ya kan. Biasanya juga malas makan kan. Jadi nanti aja. Ayo Mas Tarjo. Kalau sekarang mah pasti nggak bakal malas dong. Udah nanti aja. Ayo Mas Tarjo kita makan dulu. Mbak. Dan Bu Dewi ini punya 3 anak. Semuanya perempuan. Yang pertama Mbak Mita. Itu sekarang kerja di kantor ibunya. Terus yang kedua itu Mbak Ayu, sekarang kuliah semester akhir. Nah, si bungsu itu Mbak Lili, sekarang masih kuliah juga. Dan mereka semua jomblo dan katanya akan terus jomblo. Waduh, kata siapa? Ya kata mereka, tapi itu ada riwayatnya loh. Jadi suaminya Ibu Dewi itu menghamili sekretarisnya, terus menceraikan ibu. Nah, sejak itu 3 anak Ibu Dewi benci sama laki-laki. Tapi ini rahasia loh, jangan bilang siapa-siapa. Ya, jangan ngomong sini, ya. Ya terus ngapain sampean ceritain ke saya Thomas? Kamu sendiri yang nanya. Nah, itu dia Mbak Mita. Ayo Mbak, silakan. Ini yang tadi saya bilang, anak pertamanya. Terus. Ya, rem, ya. Silakan Mbak Mita. Siapa tuh? Oh, itu Tarjo. Dia dari Jogja. Dia mau tinggal di sini. Tinggal di sini. Di sini. Iya, dia anaknya temennya ibu. Udah, bisa Mas Tarjo. Iya. Maaf ya Jo, biasa perempuan di sini semua jutek, semuanya dingin sama laki-laki. Padahal lagi panas kayak gini, ya. Mulai malam ini, Mas Tarjo sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Jadi kalian anggap Mas Tarjo sebagai saudara. Nak Tarjo, tolong anggap adik-adik ini sebagai adik Mas Tarjo sendiri. Kalau mereka bersalah, tolong ditegur. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas kepercayaannya sama saya. Tapi Bu, aku nggak mau diperintah-perintah sama dia. Aku juga Bu. Aku juga Bu, kan laki-laki cuma bisa penipu, ya kan? Tidak ada yang mau perintah kalian. Nak Tarjo di sini ini hanya sebagai pelengkap. Biar rumah ini ada laki-lakinya. Paham kan kalian? Sejak kapan sih Bu kita butuh laki-laki di rumah ini? Kita kan nggak butuh laki-laki Bu. Iya Bu. Cukup. Keputusan ibu sudah tidak dapat lagi diganggu gugat. Nak Tarjo, ibu minta maaf. Mita dan adik-adiknya ini memang sangat keras dan kaku orangnya. Ya ampun Ibu, kaku. Pakai kawat kali kaku. Anaknya lucu ya Bu ya. Ayo, dengar aku dulu ya. Ayo, aku rasa ini waktunya kamu berontak dari kekolotan kakak kamu yang larang kamu pacaran. Kalau kamu berani, kamu ngomong langsung sama Mbak Mita. Buat apa? Aku hanya ingin kamu buka mata kamu. Sayang lo masa muda nggak dipakai buat jatuh cinta. Kenapa sih kamu gak cari cewek lain aja? Hah? Itu yang aku tak paham. Mungkin karena aku dipaksa jatuh cinta sama kamu. Gombal. Nah itulah cinta.
Ya tapi kan gak usah lebay juga, keles. Tapi cinta kalau nggak lebay itu bukan cinta namanya. Tuh, Mas Tarjo. Lu kok ada di sini? Iya mbak, tadi ini habis nganter ibu belanja ini. Terus ibu sekarang lagi di salon. Oh, Dia siapa? Saudara kamu? bukan. Penghuni baru di rumah. Ini kan Mas? Rumah siapa? Rumah kamu? Ya rumah aku lah, rumah siapa lagi? Kok kamu nggak pernah bilang sama aku? Orang baru datang kok. Terus ngapain basa-basi nyapa dia? Ya sejak kapan basa-basi dilarang, hah? Mbak, udah ya, saya permisi dulu. Mas Tarjo, tuh dibantuin nggak? Oh, enggak, Nggak apa-apa. Dia saudara kamu. Bukan. Anaknya teman ibu dari Jogja. Kamu udah lama kenal sama dia. Enggak kok, baru kenal. Terus ngapain kayak kamu kenal lama sama dia? Kamu SKSD ya sama dia ya? Duh, kamu tuh kenapa bawel banget sih? Udah, aku capek mau pulang. Ayo. Kamu bilang mau nonton bareng gimana sih? Ya udah, kamu nonton aja sendiri. Aku mau pulang. Sekarang ini yang ibu harapkan dari kamu hanya cucu. Maka kewajiban kamu yang harus kamu laksanakan adalah membawa calon suami ke depan ibu. Ya kali Bu, segampang itu. Sudahlah Mita, lupakan masa lalu. Kejadian tentang bapakmu itu sudah tidak penting lagi untuk diingat. Tidak ada laki-laki yang sempurna. Kalau kamu menemukan laki-laki yang sempurna, maka akan ada lagi laki-laki yang lebih sempurna. Nggak gitu Bu. Aku itu tuh cuma belum bisa ngebuka hati aku buat laki-laki. Udah gitu aja. Sampai kapan Mita? Sampai ibumu ini meninggal? Bu, gimana kalau misalkan kita coba untuk ngejodohin Mbak Mita sama cowok? Boleh? Kita jodohkan saja? Enggak ya, enggak. Pokoknya Mita nggak mau dijodohin, enggak. Udah, titik, enggak. Mbak, coba dulu. Itu tuh Bu, anaknya Bu Agung yang anaknya namanya Bambang. Itu kan cakep Bu. Yang mana orangnya? Yang putih banget, terus rambutnya panjang lagi. Kuntilanak kali. Mas Tarjo mana, Bu? Ayu, datang-datang kok tanya Mas Tarjo. Abis tadi kan Ayu sempat ketemu gitu, Bu, di jalan. Gak takut aja gitu dia nyasar. Sejak kapan kamu mulai ngurusin laki-laki? Ya ampun, Mbak. Mas Arjo itu kan ganteng, jadi wajar lah. Oh, gitu. Terus, kalau ganteng kenapa? Ya kalau ganteng, kayak enak dilihat. Aduh, udah. Pokoknya aku nggak mau lagi dengar ada omongan tentang laki-laki di rumah ini. Udah ya, oke? Oke. Aku duluan. Jadi nih, pembicara paling tabu di keluarga ini itu masalah laki-laki. Tapi juga itu yang paling diharapkan. Tuh. Tapi kok dari semuanya yang paling galak, yang paling judes itu kok Mbak Mita ya? Ya mungkin karena Mbak Mita kan yang paling besar. Terus Mbak Mita itu yang paling merasakan pengkhianatan ayahnya terhadap ibunya. Jadi dia nggak suka sama laki-laki. Kasian ya Mas ya? Jangan sekali-sekali kesian sama Mbak Mita. Wah, Mbak Mita bisa marah banget. Padahal nih, ibunya itu pengen anak-anaknya itu semua cepat menikah. Tapi ya celakanya nggak ada yang mau. Gitu. Ya. Mas Tarjo. Mas Tarjo, aku bikin kopi. Oh iya, makasih ya. Masa cuma bikin satu sih, Mbak? Buat saya mana? Ya bikin sendiri dong, udah gede ini kan? Ya kan beda, Mbak. Kalau dibikinin sama perempuan, sensasinya tuh lebih... gitu. Mas Tarjo besok kemana? Besok mau ini Mbak, mau ngafalin jalan. Oh gitu ya.
Kalau gitu sama dong. Mas Tarjo besok anterin saya ya ke sekalian anterin ke kampus. Ah, Mbak Lili, nggak takut dilabrak sama Mbak Mita? Udah makanya Mas Tarjo tuh diem-diem aja, jangan lemes mulutnya. Ah iya, diminum Mas kopinya. iya, makasih ya. Iya. Mas Tarjo, dulu juga aku pernah ke Jogja kok sama ibu. Tapi kok gak ketemu sama Mas Tarjo ya? Oh, mungkin waktu itu ini saya masih kerja di Jakarta itu, makin nggak ketemu. Gitu. Ngomong-ngomong, Mas Tarjo udah punya pacar belum? Kalau udah kenapa? Ya, aku gak percaya aja. Itu. Ya kalau belum, kenapa? Kalau belum, ya bagus dong, berarti aman. Gak ada yang marah-marah. Mas Tarjo, kita makan yuk, aku lapar nih. Tuh, kan Mbak Lili kuliah tuh. Aduh, aku males banget hari ini kuliah. Mari kita jalan-jalan, ya? Boleh jangan gitu, nanti dimarahin ibu loh. Kalau misalnya Mas Tarjo ngomong sama ibu, ibu gak bakal tahu. Menjaga dirimu oh kekasih. Iya, baik Bapak. Iya, untuk yang di Itali kita akan pameran bersama. Baik, ya. Ya, terima kasih. Hai Bu, Kenapa nak? aku kesini mau ngelapor kalau Lili nggak kuliah. Dia pergi sama Tarjo. Kamu tahu dari mana? Aku tahu dari temennya dia. Dan Lili nggak kuliah. Tapi tadi Lili pamit sama ibu, dia mau kuliah. Tapi kenyataannya dia nggak kuliah, Ibu. Siapa yang nggak kuliah? Lili, dia pergi sama Tarjo. Ya sudah, nanti ibu kasih tahu Lili. Emangnya pergi kemana sih dia? Nggak tahu. Yaudah deh, aku cabut ya. Dah Ibu, dah Mbak Mita. Hati-hati. Mbak Lili, Apa? gawat Mbak Lili. Apaan sih? Kenapa sih? Mbak Lili nggak kuliah ya? Kok kamu tahu? Ya itu Mbak Ayu yang bilang. Sekarang Mbak Lili ditunggu sama ibu di dalam. Ya siap-siap disetrap aja. Yaudah, ntar itu urusan aku deh. Makasih ya. Jo, kamu itu seharian kemana sih? Ya tadi sih jalan-jalan aja mas. Lain kali kamu tuh harus hati-hati kalau terima ajakan. Wah, Ibu Dewi itu orangnya disiplin. Kalau kayak gini bisa nyampe ke Mbak Mita, bahaya. Saya jadi gak enak ya mas. Ya nggak enak sih, nggak usah dimakan, kasih kucing aja. Udah hati-hati lain kali. Tidak masuk kuliah tanpa alasannya masuk akal itu merupakan kejahatan yang serius. Ya ampun Ibu. Masa kayak gitu doang masuk kategori kejahatan sih? Ya iyalah, karena kamu merasa kalau sudah tidak masuk kuliah, kamu boleh melakukan apa saja. Betul itu. Bayu juga suka bolos kan? Gak usah ngalihin pembicaraan. Tapi udah sendiri yang bilang sama aku. Ya elah, udah mulut ember aja dipercaya. Loh, berarti bener dong? Sudah cukup. Maaf bu. Duduk Mas Tarjo. Mas Tarjo, betul kan tadi Lili memang sengaja tidak masuk kuliah? Tadi sih saya sudah berusaha ingetin ke Mbak Lili bu, tapi Mbak Lilinya sendiri yang bilang cuma mau sekali ini aja. Ya tetap aja namanya bolos. Gini saja Mas Tarjo, mulai besok Mas Tarjo hanya pergi dengan saya. Mita, Ayu, Lili sudah bertahun-tahun kok, dia bisa pergi sendiri. Loh Bu, kalau kayak gitu kan enak di Ibu. Iya kan Ayu pengen sekali-sekali disupirin. Ada Mansur kan? Ya udah kalau gitu Ibu aja yang minta tolong disupirin sama Mas Mansur.
kalian berdua masuk istirahat. Ayo. Mas Tarjo, makasih ya buat hari ini. Aku tuh bahagia banget. Lebay. Terus? Iya Pak. Besok siang ya? Oh yaudah kalau gitu besok siang saya ke kantor Pak. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Iya. Jo, besok udah mulai kerja? Oh, besok mau ke kantornya dulu. Mau ketemu bosnya Mas. Bagus. Pokoknya saya doain Tarjo ini dapat kerjaan, semuanya lancar. Amin, amin. Makasih ya Mas. Iya, kita minum dulu yuk. Oh ya. Nah, itu Mbak Mita tuh. Selamat malam, Mbak. Sini, Mbak, kuncinya, Mbak. Tadi si Lili nggak masuk kuliah? Oh, iya dia nggak masuk, tapi udah ditegur sama ibu. Mulai besok nggak boleh ada yang ngajak Tarjo selain ibu. Oh gitu. Ya bagus lah kalau kayak gitu. Saya duluan ya mas. Mbak. Wah, ini bakalan rame. Pasti Mbak Mita bakal marahin Mbak Lili. Ya tapi kalau menurut saya ya Mas, Lili tuh memang salah. Tapi ya nggak semua orang tuh harus marahin dia. Ya masalahnya perginya sama kamu, laki-laki. Kalau sama cewek, nggak apa-apa, aman. Apakah aku terjebak cintamu? Apakah aku terlanjur Iya bu. Iya aku udah lihat tempatnya. Iya. Tapi kayaknya lebih bagus buat rumah makan ya bu. Iya. Iya. Oh iya bu. Nanti aku kembali. Ayo, tunggu. Mau kemana kamu nggak ngajak-ngajak aku, ah? Mau pulang. Sejak kapan kamu suka pulang cepat? Ya aku ada urusan. Ya udah, aku ikut ya. Enggak. Mau ngapain sih? Mau ketemu ibumu. Ibu sibuk. Nggak bakal ada di rumah. Ya udah, ntar malam aja aku kesana ya. Mau ngapain sih? Kamu kenapa sih? Sifat kamu berubah, yuk. Dan sejak kapan aku nggak boleh ke rumahmu? Ya kan dari dulu kamu udah tahu. Ya kecuali kalau kamu mau berantem sama Mamita. Udah, Pokoknya nanti malam aku masih ke rumahmu ya. udah aman. Bayu udah pulang. Tarjo mana? Udah pulang. Tarjo belum? Kamu tau nggak dia pergi kemana? Nggak tahu. Emang Mbak mau nyusul? Kamu ada nomornya nggak? Bagi dong sini mana? Ada Mbak, bentar. Tarjo, sebentar Mbak. Sopoy. Halo? Halo Mas Tarjo. Ini aku Ayu. Hah? Mbak Ayu? Oh iya, ada apa Mbak? Mas Tarjo lagi di mana? Di pantai Mbak. Oh, sama siapa? Sendirian Mbak. Kenapa? Ih, kok nggak ngajak-ngajak sih? Hah? Ngajak siapa Mbak? Ya ngajak aku lah, ngajak siapa lagi? Ya kan Mbak Ayu kuliah sih. Orang aku udah di rumah. Oh. Kalau gitu aku susulin ya. Hah? Mau nyusul ke sini lu? Mau ngapain Mbak? Yang nggak ada nyusulin aja. Ya, kamu tunggu situ ya. Oke? Dadah. Halo? Halo? Siapa sih? Mbak, mau kemana? Ada urusan? Urusan apa? Iya,
Iya, mau tau aja, kepo. Ditanya juga. Maksud itu Mbak Ayu mau kemana sih? Iya, saya kan baru nyampe, nggak tahu Mbak. Oh, Mas Tarjo udah pulang belum? Belum. Kenapa Mbak? Mbak mau minta nomor teleponnya kali. Nomor telepon? Nomor telepon siapa? Tarjo, tadi Mbak Ayu minta. Oh, jadi Mbak Ayu buru-buru pergi tuh karena mau ketemu Mas Tarjo. Wah, Bisa banget sih tuh orang. Mbak, saya jadi bingung Mbak. Kok semuanya pada ngebet sama Tarjo? Nggak ada yang ngebet sama saya. Nih ya, kalau misalnya Mas Tarjo itu, kalau kita dari kita dia, itu tuh berasa kayak ditarik-tarik gitu, kayak magnet. Wah, padahal saya sering banget sama Tarjo berdua. Kayaknya nggak pernah ditarik-tarik. Iya, emangnya Mas Mansur ngerasa homo, ha? Wah, Mbak, saya kan udah sembuh. Lagi rawat jalan. Ayo udah sih mana nomor teleponnya? Nih, ambilin. Ini. Iya, apaan banget sih? Nih. Sini, aku jawab. Mbak, telepon saya Mbak. Banget sih, pakai nggak ngajak-ngajak. Tuh, kan aku harus jaga jarak, Mbak. Siapa yang suruh? Ya kan Mbak Ayu, Mbak Mita sama Mbak Lili. Kecuali Ibu. Ya kalau Mbak Mita sih iya. Tapi kok biasa aja kok. Oh ya, kamu udah makan belum? Aku udah makan ya, Mbak. Ya udah, kalau gitu Mas temenin aku makan. Aduh. Iya wis. Iya, tapi kita gandeng-gandeng. Mbak, kok harus gandeng kan? Ini nggak apa-apa, biar nggak musuhan gitu. Kayak terkayak Mbak gandeng. Ayo. Iya udah. Halo. Lagi sama Mbak Ayu nggak? Ini siapa nih? Aduh, masa nggak kenalin suaranya sih? Padahal tuh baru kemarin loh kita jalan bareng. Oh, Mbak Lili. Ya, Mbak. Kenapa? Nah, itu tahu. Mas Tarjo lagi sama Mbak Ayu nggak? Oh iya, bentar, Mbak. Oh, mau ngomong sama dia. Oh iya, bentar ya. Kenapa harus pakai bilang sih? Halo, kenapa? Mbak Ayu sekarang ketahuan ya jalan berdua sama si Tarjo. Banget jadi orang. Kamu tuh yang nyebelin. Siap-siap aja nih, kita perang dunia ketiga. Awas ya. Kamu tuh nggak usah sok ember ya, Lili ya. Biarin, masa kemarin aku disemprot terus Mbak Ayu enggak gitu? Wah, enakan banget Mbak Ayu. Udah. Halo, Mbak. Ih, dimatiin lagi. Kamu tuh ngapain sih pakai ngasih tahu segala? Kamu nggak suka apa sama aku? Ya, takutnya Mbak Lili kan nyari Mbak Ayu kalau ada apa-apa gitu kan. Mungkin ada yang penting. Masih aja pakai Mbak. Panggil Ayu. Ayu aja. Aku tuh masih kecil kali. Iya deh, Ayu deh. Ya wis. Oh ya, aku ngambek. Aku mau dirayu. Hah? Aduh. Nggak bisa ngerayu ya, Mbak. Yaudah. Kalau gitu manjain aku. Ini gimana itu, Mbak? Maksudnya, Mbak? Ya manjain. Gendong aku menyusuri pantai. Jalan bareng-bareng. Terus kita makan bareng. Atau kita nonton bareng. Ya terserah kamu, pokoknya kamu manjain aku. Ya, aduh, gimana ya? Nggak usah nama. Ayo mau gak? Ayo. Yaudah, yaudah. Kemarin Lili, sekarang kamu tuh maunya apa sih? Maksud Mbak Mita apaan sih? Emangnya aku mesti nanya 2 kali? Oh, masalah aku ketemu sama Mas Tarjo di pantai. Kita nggak sengaja kali. Lagian aku juga ketemu kok sama anak-anak. Terus kamu pikir aku percaya gitu? Ya masalah Mbak Mita percaya nggak percaya sih bukan masalah aku. Kamu tuh udah berani langgar perjanjian kita ya? Kayaknya soal perjanjian itu harus kita evaluasi deh. Oke, kalau gitu aku keluar dari perjanjian itu. Biarin aja, lanjutin aja sendiri sama Mita. Dan jadi perawan tua. Aku si Ogah, yang pacar. Apakah aku terjebak cintamu?
Bu, hari ini aku mau ke tempat orang yang punya rumah itu. Tapi rumahnya di luar kota nggak apa-apa ya? Boleh, tapi kamu nggak boleh setir sendiri. Kamu pakai supir galeri ya? Kayaknya nggak bisa deh Bu, soalnya kan mereka sibuk nganter pesanan. Pesanan di galeri kita tuh lagi banyak loh Bu. Kalau gitu sama Mas Tarjo aja. Sama Mas Tarjo. Aduh Bu, dia mana tahu jalan. Ya kamu yang kasih tahu dong sayang. Sur, Mas Tarjo di mana? Tarjo lagi cuci baju Bu di dalam. Oke, kamu minta tolong Mas Tarjo antar Mita ya. Iya, bentar. Kita mampir ke tempat makan dulu ya. Ya mbak. Mas Tarjo juga udah lapar kan? Oh, saya sih gampang lah mbak, udah ntar aja ya. Aku nggak mau makan sendiri, nggak enak dilihat orang. Lagian kan Mas Tarjo bukan supir. Iya mbak. Terlintas dalam hatiku. Silakan. Makasih ya Mbak. Mari dimakan. Oh, udah duluan aja mbak, saya gampang. Kalau nggak gitu dong. Sopan santunnya itu kan cowok lebih dulu dari cewek. Ayo makan. Iya udah gampang mbak, duluan aja makannya. Hapus bayangan dirimu. Ayo dong makan. Iya udah nggak apa-apa mbak, makan aja. Oh makannya yang banyak. Soalnya kalau di sini, kalau mau habis atau enggak, biar tetap full. Di saat ku terlelap, kau hadir di mimpiku. Apa? Mbak Mita pergi sama Mas Tarjo? Iya, tapi ibu yang nyuruh, bukan kemauannya Mbak Mita. Sama aja. Tapi ya Mbak, aku tuh malah kasihan sama Mas Tarjonya. Pasti tuh udah dikacangin sama Mbak Mita, kayak supir. Tetap aja. Pokoknya aku mau protes. Dan kalau perlu kita adilin tuh Mbak Mita. Waduh Mbak, sadis amat. Yang harus diadilin itu koruptor-koruptor, bukan Mbak Mita. Ya udahlah. Lagi itu Mbak Mita sendiri yang marahin kita. Mbak Mita marahin kita kalau kita jalan sama Mas Tarjo. Sekarang dia sendiri yang berduaan sama Mas Tarjo. Gak adil dong, enak aja. Ya, ibu pasti bela Mbak Mita Mbak. Bodoh. Saya juga tahu Mbak, saya bodoh, nggak usah digituin. Mansur maksudnya bodoh amat. Gak peduli, tetap harus protes. Oh, Mbak Ayu ini sebenarnya kesel karena Tarjo jalan sama Mbak Mita atau gara-gara kemarin abis dimarahin? Hah, sama aja dua-duanya. Pokoknya aku harus bikin perkara. Waduh. Mbak, tunggu. Makasih udah diantarin. Oh, sama-sama mbak. Mas Tarjo, Iya bu. hari ini capek nggak? Kenapa bu? Tolong antar saya sebentar ya. Oh iya boleh bu. Oh ya Bu, laporan meeting barusan nanti aja nggak apa-apa ya? Oh ya, di rumah saja ya. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Ya sudah kalau gitu. Mari Mas Tarjo. Mas Tarjo, lukisannya. Oh iya, ini. Awas mbak, pelan-pelan mbak. Iya, makasih ya Mas. Mari mbak. Mari kita buka pengadilannya. Mbak Mita, silakan duduk. Hari kita mau bicara serius sama Mbak. Soal apa sih? Apa perlu kita nanya dua kali, hah? Oke, kalau gitu mendingan kita panggil Ibu ke sini. Gak usah. Ini urusan kita bertiga. Mbak Mita, mau saya ambilin kopi juga? Nggak usah. Mas, Ibu di mana ya? Ibu lagi di dalam. Mau saya panggilin? Gak usah. Oke, kalau gitu Mas Mansur silakan duduk di sini. Wah, ada apa sih Mbak?
kita dimarahin gara-gara kita jalan sama Starjo. Tuh. Tapi hari ini ada yang senjata makan tuan. Mas Mansur, coba tolong jelasin sama mereka ya. Soal apa ya, Mbak? Apa aku minta aku diantarin sama Mas Tarjo? Ya, saya udah jelasin. Mbak Mita, ini tuh bukan masalah siapa yang nginginin ya. Tapi itu masalah siapa yang pergi berdua. Sama Mas Tarjo lagi. Oke, fine. Kalau gitu kita panggil aja Mas Tarjonya ke sini, oke? Mas Tarjonya di mana? Tarjo lagi ngobrol sama ibu di dalam. Ada yang takut. Kau pengecut? Dasar pengecut. Oh gitu. Kalian mau ngapain aku? Kalian mau marah-marah gitu sama aku? Oke, fine, marahin aja. Mau ribut sama aku, ayo sini Iya, siapa takut? Nanti kalau sampai ini jangan berantem. Ya ampun, ini kalau berantem nanti Udah ya, udah. di pengadilan Mansur, kamu tuh ngapain sih pegangin aku? Pegang itu Mbak Mita tuh. Ya kan, Mamitanya udah dipegangin sama Tarjo. Apa-apaan kalian ini? Kalian ini sudah dewasa tapi kelakuan seperti anak kecil semuanya. Mita, Ayu, dan kamu Lili. Mulai sekarang ibu nggak mau dengar kalian punya perjanjian benci dengan laki-laki. Aku udah keluar dari perjanjian itu, Bu. Diam kamu Ayu. Mita, kamu anak paling besar. Seharusnya kamu jadi contoh. Berkali-kali ibu bilang dewasalah. Lihat masa depan. Buat apa kamu lihat masa lalu? Betul itu ibu, lihat masa depan. Mita, ibu tahu kamu yang paling sakit dengan kelakuan bapak kamu dulu. Tapi seburuk-buruknya bapak kamu, itu tetap bapak kamu. Kalau masalah sakit hati, sebetulnya ibu yang paling sakit. Tapi apa harus kita selalu sakit hati, Nak? Enggak kan? Apakah aku terjebak cintamu? Apakah aku terlanjur Loh. Kok pakai jaket terus bawa tas, mau kemana? Saya mau ngekos aja, Mas. Maksudnya pergi dari sini? Iya. Loh, emang udah bilang sama ibu? Ya, ini saya baru mau ngomong sama ibu. Mas Tarjo, hari ini ada kerjaan? Maaf Bu, justru hari ini saya mau pamit sama ibu. Pamit? Iya, jadi gini, saya kan Senin depan udah masuk kerja. Jadi saya ada niatan untuk mau ngekos di dekat kantor aja, Bu. Oh, enggak boleh. Pokoknya Mas Tarjo harus tetap tinggal di rumah ini. Harus. Iya, saya enggak mau ngerepotin ibu. Mas Tarjo tidak pernah merepotkan kami. Iya kok Jo, jangan pergi dari sini. Kan sekalian nemenin saya juga di sini. Lagi pula kan ibu sudah berjanji pada ibumu supaya Mas Tarjo tetap tinggal di rumah ini. Iya Bu, saya sih emang senang banget di sini. Saya juga terima kasih sekali sama ibu udah ngasih saya tempat. Tapi ya, Pokoknya enggak bisa Mas Tarjo. Enggak. Kalaupun Mas Tarjo akan pindah, itu harus kesepakatan bersama. Saya dan anak-anak. Termasuk saya. Hah, iya kan Bu? Iya. Pokoknya aku gak setuju. Bisa frustasi aku kalau Mas Tarjo pindah dari sini. Iya Bu, aku juga nggak setuju. Aku tuh pengen Mas Tarjo itu tetap di sini. Tuh kan? Jo. Ibu telepon Mita aja dulu sekarang. Alah, suara Mbak Mita mah gak penting. Iya Bu, dia tuh nggak penting suaranya. Ngapain sih? Oh ya? Sejak kapan aku kehilangan hak suara di rumah ini? Ya udah, gini aja langsung aja. Mbak Mita setuju atau enggak kalau Tarjo tetap tinggal di sini? Ya jelas gak setuju lah Mas Tarjo pergi. Ya nggak? Mas Tarjo itu berhak atas keputusannya dia. Kita nggak bisa dong gugat. Wah, berarti Mbak Mita nolak. Terus voting kita?
Yaudah. Ini kan voting adil. Yang nolak kan cuma satu kan? Jadi Mas Tarjo tetap di sini. Ya kan, Bu? Ibu nggak bisa memaksa Mas Tarjo untuk tinggal dengan kita di sini. Sekarang ibu semua serahkan ke Mas Tarjo. Ibu tuh gimana sih? Kenapa sih ibu jadi nggak jelas kayak gini? Tahu nih Bu payah. Kita harus menghormati keputusan Mas Tarjo. Cuma ibu hanya minta satu hal. Kalau Mas Tarjo jadi pindah kos, Mas Tarjo tetap kemari setiap hari. Kita sarapan bersama, kita makan malam bersama. Cuma bedanya Mas Tarjo itu kos. Gampang kan? Ya Bu sama aja bohong itu mah. Tahu. Menurut saya itu keputusan yang adil kok, Bu. Ya sekalipun saya ngekos, saya tetap kesini tiap hari. Ketemu sama ibu, sama kalian juga, ya. Hebat kan? Aku bisa tahu tempatnya di mana? Iya, kok bisa tahu, Mbak? Ya buat cowok idaman, apa sih yang enggak? Mau kemana, Mbak? Mau kemana? Ya jemput Mas Tarjo lah. Kemana lagi? Lah, kan saya naik motor, Mbak. Iya. Aku ikut bareng kamu deh naik motor. Ya, tapi mobilnya gimana? Mobil ya? Ya kalau mobil sih nggak perlu dijaga. Yang perlu dijaga kan Mas Tarjo. Aduh, tapi gimana ya? Aduh Mas, udah Mas tenang aja. Aku nggak bilang kok tadi mau kesini. Oh iya, jangan panggil Mbak lagi, kan Ayu. Bayu, kok dibonceng? Ini tadi mobilnya mogok, terus untung ada Mas Tarjo lewat, jadi barengan deh, ya kan Mas? Oh, oh iya Mbak Ayu, itu ada Yuda di dalam nungguin. Yuda, ngapain sih tuh anak? Ayu, dari mana aja kamu? Kok pagi-pagi udah pergi aja? Habis olahraga, terus tadi pulang bareng Mas Tarjo, dia naik motor. Terus mobilnya kemana? Mogok. Mogok di mana? Oh itu Bu tadi mogok di jalan, terus untung aja ada Mas Tarjo, jadi bisa pulang bareng deh. Mobilnya tapi ditinggal di bengkel. Iya udah, kalau gitu saya masuk dulu ya. Mari ya. Bu, mari. Kamu kok sok kecapean sekali di sini? Mas Tarjo maaf, kenalin itu Yuda, cowok sok kegantengan gitu deh. Orang aku emang cakep kok. Ya udahlah, kalau gitu saya masuk dulu ya, Mas ya. Saya capek, Mas. Jadi Mas, Ambil cemplung ya, Bu. Aduh, Bu. Terus sekarang ke kampus naik apaan? ya kalau aku sih naik ojek. Terus aku? Pakai nanya lagi, urus dong hidup kamu sendiri. Yuk. Aku permisi dulu Tante ya. Tinggal satu. Tarjo. Iya, Mas. Dengar ya, perasaan semenjak kamu datang ke sini, cewek-cewek jadi liar semua. Kecuali Ayu. Ayu jadi alim. Aku nggak dianggap sama dia. Kamu apain dia? Enggak saya apa-apain, Mas. Saya di sini tuh cuma numpang nyuci, numpang nyetrika. Ya untung dikasih makan sama ibu. Udah kok, itu doang. Belagu kamu ya. Gini,
kalau sampai aku nggak diterima di keluarga ini lagi, itu berarti semua gara-gara kamu. Aku akan menjadi menantu Ibu Dewi. Ngerti? Ya semoga aja, Mas. Doain semoga lagi. Emang perempuannya itu yang mana sih, Mas? Gini, sementara ini Ayu. Kalau aku gagal sama Ayu, ya Lili. Kalau aku gagal sama Lili, ya Mbak Mita aku cari. Jadi kalau kamu ngaco, aku akan bikin perhitungan sama kamu. Ngerti? Iya, Mas. Enak, anaknya semua mau diambil. Kenapa enggak ibunya sekalian, Mas? Tarjo, Ya. ingat-ingat ya. Iya. Apakah aku terjebak cintamu? Apakah aku Punya anak perempuan itu berat loh Nak Tarjo. Kenapa, Bu? Ya, apalagi saya anak 3 perempuan semua. Masalahnya itu mereka sama-sama nggak bisa cari cowok. Kalau Ayu masih mending, dia ada yang ngejar-ngejar, tapi nggak tahu juga itu Yuda itu pacarnya apa bukan. Lili sekalinya pacaran dia sama om-om. Waduh. Oh ibu, Nah, kalau si Mbak Mita gimana, Bu? Mbak Mita nggak pernah pacaran. Mas Tarjo kan tahu dia itu benci sama laki-laki, nggak suka sama laki-laki. Ya, mudah-mudahan udah bisa berubah, Bu. Iya, semoga. Ibu itu hanya ingin cepat punya cucu. Ya, amin. Semoga Mbak Mita bisa nemu jodohnya, Bu. Iya. Mita? Iya, panjang umur kamu. Barusan kamu diomongin sama Mas Tarjo. Kenapa? Iya, ibu mau ke galeri sekarang. Ya. Kita ketemu di galeri saja ya. Iya sayang, iya nak ya. Ya. Mita, ya Bu, kamu nggak usah masuk dulu ya. Oh, Ibu minta tolong kamu ambil beberapa lukisan di sanggarnya Pak Mandi Wijaya ya. Sama Mas Tarjo. Ya? Ya udah Bu kalau gitu. Ya, Ibu minta tolong ya. Iya, Bu. Ya. Ya sudah Ibu masuk dulu. Iya Bu. Ya udah, yuk Mas Tarjo. Iya, Mbak. Ya. Kamu kok diem aja sih? Ya, habis bingung, Mbak, mau ngomong apa. Ya ngomong apa aja lah. Oh iya, aku mau minta maaf ya sama kamu. Ya dari pertama aku ketemu kamu, aku udah kasar banget kayaknya sama kamu ya. Mau banget, Mbak. Oh, Enggak apa-apa kok, Mbak. oke. Oh iya, kerjaan kamu gimana? Kapan masuk? Senin besok harus masuk, Mbak. Emangnya tempat kerja kamu tuh dekat ya sama kosan kamu? Oh, dekat, Mbak. Itu Lili sama Ayu ini pernah ke rumah kok. Oh ya? Iya, tadi pagi juga datang kok. Ngapain sih mereka pakai ke kosan kamu segala? Ya main lah, Mbak. Kalau Ayu pasti dia sengaja dia cari cara supaya dia bisa ke rumah kamu, ya kan? Iya, Mbak. Seger. Weh, Bayu. Kaget, jangan ngagetin dong. Bayu, mau denger gak perkembangan heboh? Tadi Mbak Mita pulang berdua sama Tarjo. Serius? Ya serius, tapi ya mereka udah pergi lagi. Pergi kemana? Ya nggak tahu Mbak. Emang kenapa sih Mbak? Udah. Mending kamu cariin saya ojek deh. Sekarang? Tahun depan gimana? Ya sekarang. Oh iya.
Emangnya Mas Tarjo serius nggak punya pacar? Nah, kenapa? Ya, mungkin Allah sedang merencanakan jodoh saya siapa dan saya lagi disuruh sabar, Mbak. Berarti Mas Tarjo itu tipe yang percaya kalau jodoh itu akan datang dengan sendirinya gitu. Percaya? Tanpa dicari. Yang penting itu berusaha, Mbak. Bu. Mas Tarjo mana? Kamu cari Mas Tarjo? Iya. Tadi keluar sama Mbak Mita ke sanggar ambil lukisan. Loh, kok ibu nggak telepon aku aja sih? Lo kan kamu kuliah. Orang tadi ke kampus cuman pasang pengumuman doang kalau besok libur. Ayu. Sejak ada Mas Tarjo kamu itu berubah. Ya, kalau berubahnya makin rajin ya bagus dong, Bu. Ya kan? Iya, tapi berubahnya jadi aneh. Bu, kira-kira dia lama nggak ya? Kamu ada urusan sama Mbak Mita? Enggak. Terus urusan sama Tarjo? Iya. Urusan apa? Ibu kepo, mau tau aja urusan anak muda. Boleh dong ibu kepo juga. Iwa. Ayu, kamu ngapain di sini? Ada urusan sama Mas Tarjo. Urusan apa? Mobil aku ada di rumah dia. Ya udah, kamu ambil aja sendiri. Mas Tarjo itu kan lagi mau bantuin ibu. Mas Tarjo kenapa sih senyum-senyum sendiri, kan aku jadi nggak enak. Mas Tarjo, yuk. Ya udah. Iya, Mbak. Mari, Bu. Kenapa sih? Hati aku tuh jadi kayak gini banget ya. Gak rela banget Mas Tarjo tuh pergi sama cewek lain. Was. Apakah aku terjebak cintamu? Apakah aku Ya nih, Jo. Bisa gitu, Mas. Wah, kayak Metallica kemarin datang, Jo. Tuh. Lili, Bu, Ayu mana? Kayak belum pulang deh, Bu. Kok tumben? Bu, Mbak Ayu lagi galau. Galau kenapa? Kayaknya sih lagi jatuh cinta, Bu. Mas Tarjo, Iya. Mas Tarjo belum makan? Apa, Mbak? Kalau aku ikut ke kosan Mas Tarjo boleh? Hah? Oh enggak maksudnya aku mau lihat-lihat kosannya Mas Tarjo aja. Cuma kesananya naik motor barengan Mas Tarjo gitu. Terus pulangnya dianterin juga gitu? Jangan mau Mas Tarjo, keenakan di dia. Ya enggak lah, pulangnya kan aku sama Mas Tarjo. Oh, beres Mbak Mita. Yaudah, kalau gitu aku ambilin ya Mas. Oh, udah, usah, enggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa, kan ceweknya harus melayani cowoknya dong, ya kan? Kamu ini apaan sih, lebay banget. Terus kenapa nggak boleh? Wah, bisanya ngelarang doang. Ya udah, wis. Kalau gitu saya ambil motor dulu ya. Oh, yaudah aku ikut ya. Ya. Keren. Sini! Enak banget sih hidupnya. Ternyata enak juga ya jalan-jalan pakai motor kayak gini. Ya lebih enak pakai mobil lah, Mbak. Iya. Oh ya, kamu mau ngopi dulu nggak? Waduh, saya nggak ngopi ya, Mbak. Enggak, maksud aku kamu mau nongkrong di mana atau kita jalan kemana dulu gitu? Aduh, saya capek, Mbak. Mending pulang aja ya. Udah, tapi lain kali ya. bagiku kasih, engkaulah pujaan hatiku yang selalu membuatku jatuh cinta padamu. Bagiku cinta memang tak ada batasnya,
garing gitu ya. Bayu. Ya, Bayu dicariin malah di sini. Pada ngapain sih kesini? Ini Mbak Mita pengen tahu kosannya Tarjo. Lebay. Kamu sendiri ngapain di sini? Ambil mobil. Oh iya, aduh, aku lupa. Itu kunci mobilnya di dalam kamar. Dasar pikun. Oh iya, ini kamu anterin aku pulang. Kan besok pagi mau kesini juga. Jadi biarin aja mobil di sini. Gimana? Ya udah sekalian aja Mbak Ayu nginep sini. Ya kalau boleh sih mau. Mas Tarjo pulang dulu ya. Iya, ya udah jadi ya, Mbak. Dorong dulu deh, dorong dulu. Mbak bantuin dorong, tolong. Bentar. Mas Tarjo itu tolong ya, si Ayu tolong suruh pulang. Kalau dia nggak mau pulang, laporin aja ke PRT, oke? Di. Salah sendiri. Mas Tarjo, dari mana sekolah lama banget kan aku nungguin. Ini tadi Mbak diajak makan sama ibu di rumah. Ya udah, aku mau pulang. Tapi aku maunya dianterin. Aduh, aku capek bolak-balik nih. Oh, Mas Tarjo. Loh, apa? Turun. Jangan ikut masuk, aduh. Ini ya. Kok kakak ngeliatnya gitu sih? Abis aku takut kalau aku ngedip nanti Mas Tarjo hilang dari hadapan aku. Waduh, emang aku jin? Enak aja kamu. Oh iya. Aduh, bingung ngomongnya. Bingung pegangan. Ya pegangan. Mas Tarjo udah punya pacar belum? Belum. Aku mau dong jadi pacar Mas Tarjo. Kamu tuh apa sih? Ih, kenapa sih Mas kok ketawa? Sumpah deh Mas, aku tuh pengen banget jadi pacar Mas Tarjo. Aduh, kamu tuh apa sih? Udah, nggak usah bercanda malam-malam ya. Mas Tarjo, aku serius. Aku tuh jatuh cinta banget sama Mas Tarjo. Dari pertama kali aku ngeliat Mas Tarjo, itu bagaikan semua cowok di hadapan aku tuh kayak gak ada manfaatnya. Ayo, udah ya. Aku di Bali itu buat kerja, bukan buat cari pacar, ya. Aduh, Mas Tarjo tuh tinggal jawab iya dan aku tuh bakal seneng banget. Udah kamu ngaco ah. Cuk, ada pecalang Cuk, bukan pecalang. Waduh, pulang. Udah. Jadi ada apa sih? Malam-malam gini kamu nyuruh aku kesini, hah? Kalau bukan kamu yang minta, ogah banget aku bela-belain kesini. Habis akhir-akhir ini kamu susah ditemui. Udah deh, udah. Gak usah bertele-tele, tinggal sebutin aja maksud dan tujuan kamu nyuruh aku kesini. Udah malam nih. Oke. Aku mau mastiin hubungan kita, Ayu. What? Hubungan kita? Iya. Aku mau kenalin kamu sama keluarga besar aku. Yuda, kita itu cuma temenan dan gak akan lebih dari itu, oke? Ya kalau gitu kenapa selama ini aku ajak kamu jalan-jalan kamu mau aja? Ih, orang kamu juga yang maksa. Semenjak ada cowok di rumah kamu berubah, Ayu. Iya dong. Dia tuh bawa udara segar buat aku. Apa sih bagusnya dia? Apa sih gantengnya dia? Orangnya jelek seperti itu, Ayu. Udah deh, udah. Aku tuh gak akan bisa jatuh cinta sama teman aku sendiri. Please, udah jangan rusak pertemanan kita, oke? Ayu. Kamu gak bisa ngertiin perasaan aku ya, Ayu? Yuda,
aku itu udah jatuh cinta sama orang lain. Cowok mana yang sanggup bikin kamu jatuh cinta, Ayu? Tarjo. Tarjo. Cowok katro itu, Ayu. Ya deh. Apakah aku terjebak cintamu? Apakah aku terlanjur Kamu orang yang paling aku nggak harapkan datang ke Bali. Karena kamu udah ngerusakin hubunganku sama Ayu. Maaf mas, tapi Diam kamu. Nggak usah ngomong. Suara kamu itu ibaratnya kentut bagi aku. iya mas, tapi ini soal apa? Dengar ya. Aku bertahun-tahun mendambakan Ayu. Tapi kamu ngerusakin semua dalam sekejap. Ah, masa sih? Brengsek kamu ya. Kamu kira ini lawakan? Hah? Maunya aku ajak kamu berantem di sini. Tapi aku nggak mau merusak citra Bali sebagai tujuan wisata. Urusan kita belum selesai. Aduh, aku nggak bisa bikin proposal. Lagi katanya si Pendi-Pendi itu yang mau bikin. Gimana sih? Lagi kenapa mesti aku sih yang bikin proposalnya? Oh, yaudah. Repotin banget sih. Halo Lili. Ya ampun, kirain siapa suara merdu kayak orang racun. Kamu kenapa nelponan marah-marah? Ini, aku disuruh bikin proposal tapi aku nggak bisa. Ya udah gini aja. Kalau kamu nggak bisa, biar aku aja yang tanganin ya. Ya udah, tuh. Ada Mbak Ayu di atas. Masih tidur tapi. Orang aku kesini nggak nyari Ayu kok. Lah, terus ini siapa? Aku kesini tuh nyari yang bisa dicari dan mau dicari. Aku ini ada tiket nonton gratis 2. Kamu mau nggak ikut sama aku? Ya udah, boleh deh. Apa senengnya hatiku ini? Apa-apa nih? Enggak, cuma pelukan sayang aja. Jangan kurang ajar ya. Kamu mau aku bikinin proposalnya nggak? Ya udah. Ayo cepetan bikin sekarang. Sikat nih. Kalau dapet kakaknya, cari adiknya. Mbak? Iya. Aku main kesini sebenarnya juga nggak tahu sih kamu ada di sini atau enggak. Ada apa ya, Mbak? Nggak apa-apa sih, aku cuma mau ngadem aja. Maksudnya? Ya, aku ngerasa betah aja di sini. Di sini enak, suasananya tenang. Ya, tapi ini kan kosan cowok, Mbak. Iya, mas, aku juga tahu ini kosan cowok. Cuma maksud aku cuma ngerasa aku bisa istirahat aja di sini. Badan aku kan capek, aku kerja nggak berhenti. Oh gitu. Ya wes, kalau gitu istirahat di dalam ya, Mbak. Nggak apa-apa. Iya, selama masih siang hari, terus saya nggak ikut ke dalam ya nggak apa-apa, Mbak. Ya beda cerita kalau saya ikut di dalam. Wah, rame ini nanti. Ya udah, saya siapin dulu kamarnya ya. Tapi mungkin di luar juga enak kan? Aku ingat kamu terus, Mas. Saya? Rasanya hati aku tuh jadi aneh gitu tiap lihat kamu. Duh, kok bisa gitu sih, Mbak? Oh, Mbak bisa aja. Emang saya ini setan apa? Itu dia, aku juga nggak tahu gitu. Tapi yang aku tahu, aku lagi jatuh cinta. Wah, saya seneng banget dengernya, Mbak.
Itu lakinya siapa, Mbak? Cerita, Mbak, cerita. Ya kamu lah, Mat. Bagiku kasih engkaulah pujaan. Saya. Pakai pura-pura nggak tahu lagi kamu. Lah, emang lebihnya saya itulah apa, Mbak? Saya ini kan orang biasa aja. Kamu jangan pakai aku Mbak dong. Aku tuh masih lebih muda dari kamu loh. Panggil aku Mita aja, kenapa sih? Mita. Ya, aku juga nggak tahu ya kenapa aku bisa jatuh cinta sama kamu. Tapi jadi gini, setiap kali aku ngelihat Lili sama Ayu berusaha deketin kamu, berebut perhatian kamu, aku kok malah jadi cemburu gitu. Ngeselin gak sih? Iya, gimana ya? Selama ini kan aku selalu benci sama cowok. Tapi sejak ketemu kamu, aku merasa mungkin udah saatnya aku berhenti untuk benci sama cowok. Emangnya masih ada lagi ya yang deketin kamu selain aku? Tapi ya, siapapun cewek yang suka sama kamu, aku yakin kok 100% kalau cuma aku cewek yang siap nikah sama kamu. Tapi nggak ada yang sempurna, Mbak. Iya ya. Ya, paling nggak kamu kalau diajak ke kawinan nggak malu-maluin banget lah, ya kan? Kamu nggak nyangka ya kalau cewek nembak duluan? Kalau aku sih nggak peduli, Mas. Ya udahlah ya. Maksudnya kamu suka sama aku juga? Kok bisa? Ya, kan kalau udah cinta itu susah dijelasin, Mbak. Oh, Mbak. Oh iya. Aku yang pasti setia menjaga dirimu, oh kekasih. Bila saat aku di dekatmu merasa bahagia. Apakah aku terjebak cintamu? Apakah aku terlanjur Loh. Dari mana? Ibu tadi nyariin, kok handphonenya mati? Ya, emang handphonenya sengaja aku matiin. Emang dari mana sih? Oh, aku tadi dari kosannya Mas Tarjo dulu. Hah? Kotanya Tarjo? Waduh, ngapain? Ya, Mas, kalau cewek sama cowok berduaan ngapain? Waduh, pasti. Waduh, pas. Ya udah, Mas, masuk dulu ya. Ada aja. Kenapa sih Bayu? Aku nggak suka Mas Tarjo akrab sama Nonita. Emangnya penting apa itu dibahas? Lihat aja. Pokoknya aku bakal bilang sama semua orang kalau Mas Tarjo udah jadian sama aku. Titik. Waduh. Mas, kayak ada yang aneh deh hari ini. Hah? Kenapa, Mbak? Ya, aku ngerasa aku udah kalah duluan. Soal apa? Soal hati. Hati siapa, Mbak? Ya, Mas Tarjo pasti tahu lah. Enggak, saya enggak tahu. Jadi aku suka sama Mas Tarjo. Tapi aku tahu pasti tuh Mas Tarjo nggak bakal ngejawab. Dan pasti Mas Tarjo juga udah memilih kan.
Ada apa, Mita? Kok kita kumpul semua di sini? Jadi gini, Bu. Bu, aku mau ngomong duluan. Mau ngomong apa, Ayu? Ayu, ini pertemuan aku yang ngadain, jadi aku yang berhak ngomong duluan. Kamu duduk. Jadi gini, Bu. Kelihatannya keinginan Ibu supaya aku nikah akan segera terkabul. Jadi kamu sudah mendapatkan calon suami? Alhamdulillah. Calon suami aku Mas Tarjo. Astagfirullahaladzim. Positif. Emang saya setan apa, Mas? Oh, enggak Jo, mirip aja. Mas Tarjo? Ya, iya, Bu. Alhamdulillah. Sebenarnya aku harusnya minta izin dulu sama Ibu, tapi aku yakin Ibu pasti setuju. Jadi, Ayu, mau kemana kamu? Duduk. makanya Bu, di sini aku mau minta doa restu dari Ibu. Ibu pasti restui kalian. Waduh, Mas Tarjo ini diam-diam menghanyutkan. Bisa buat anak ibu jatuh cinta. Ya itu, Bu. Makanya saya bingung. Lebihnya saya itu loh apa? Ayu, Udah Bu, tenang aja. Nanti juga Ayu dapet cowok selusin. Selusin. Saya juga mau. Loh, kok gitu? Ya udah kalau kamu maunya sama Ayu. Janda sih kamu itu. Kalau gitu Ibu, Mbak, saya pamit dulu. Saya janji sama teman saya, Asep udah nungguin. Mari Ibu. ya sudah. Ibu masuk dulu ya. Merasa bahagia, aku yang tak akan pernah meninggalkan dirimu kekasih, karena hanya dirimu yang